menunjukkan Javier Milei menyerukan pembangunan kembali kuil ketiga Yahudi selama kunjungannya ke Yerusalem. Proses pembangunan kuil ketiga Yahudi ini dilaporkan akan berimplikasi pada penghancuran Masjid Al-Aqsa. Pernyataan Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Shalom sahabat gereja YouTube, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan dan damai sukacita Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna dan tentunya juga diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya. Di kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat berita Presiden Argentina serukan pembongkaran Masjid Al-Aqsa. Alasannya karena ini. Mari kita saksikan video berikut ini. Saudara, Presiden Argentina ini mengusulkan kepada Benjamin Netanyahu, dan Benjamin Netanyahu setuju ya. Dan Presiden Argentina ini berpidato lah. Ya, dan pidatonya itu viral, di mana Presiden Argentina ini ingin merubuhkan Masjid Al-Aqsa ini, mau dibangun Bait Allah ya. Tapi saudara, ya lucu ya. Ya inilah media-media Indonesia katanya mau dibangun kuil ya. Bait Allah bukan kuil ya. Ya Bait Allah ya, bukan kuil. Terus ada lagi media yang mengatakan ya mau dibangun kuil, tapi ya sinagog lah ya, sinagog. Bait Allah lah lebih cocok, karena ini saudara, ini dulu Bait Allah Salomo yang dibangun Salomo, tempat ini ya. Ya kurang lebih sejarahnya begini ya. Itu dibangun Salomo ya, sempat dihancurkan oleh Babel ya. Babel, terus dibangun oleh Kores kalau nggak salah, kalau di Alkitab ya, Raja Kores, Bait Allah ini, tapi dihancurkan lagi ya oleh Romawi ya, begitu ya kurang lebih ya. Nah, terus waktu Islam berkuasa, saya lupa namanya, Umar bin Khattab kalau saya nggak salah ya, Utsmani waktu itu yang memimpin ya, Umar bin Khattab, kepemimpinan Utsmani ya, gitu ya. Jadi dibangunlah ini, gitulah, waktu Umar bin Khattab lah ini yang bangun ini ya. Ya saya kalau memang Khattabnya agak keliru karena Khotob, tapi kalau Khattab itu bahasa Batak tepat sebenarnya. Umarnya udah pasti ya, Umar bin Khattab. Ya, sebentar saudara ya, jadi biar jangan bunyi-bunyi ya, aman dulu ya, santailah kita hari ini, santailah. Pemilu kan sudah selesai, 1 putaran kok, jadi aman lah ya, nggak habis energi kita mikirin yang akan datang lagi. Oke, saudara, jadi Umar bin Khattab ini membangun ini. Nah, sekarang saudara, ini mau dirubuhkan ya. Coba kita lihat apanya, kalau saudara nggak percaya. Artikelnya tunjukkan bro, ya tunjukkan dulu.
Biar saya bacakan ya, judulnya aja. Nanti baru ininya ya. Ya, judulnya dulu ya. Ya, Presiden Argentina serukan pembongkaran Masjid Al-Aqsa. Untuk alasan ini saya bacakan sedikit ya di bawah ya. Presiden Argentina ya, Javier Milei ya, saat berada di tembok ratapan ia juga mengumumkan rencana untuk memindahkan kedutaan negaranya ke Yerusalem. Hal tersebut diungkap usai Milei mendarat di bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Ya, terus saya bacakan ya. Ya, media Israel melaporkan Presiden Argentina Javier Milei menyerukan penghancuran Masjid Al-Aqsa. Diketahui Masjid Al-Aqsa adalah masjid tersuci ketiga dalam Islam selain Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Haram, Nabawi, Al-Aqsa ya. Itu masjid suci ya. Ya, sebuah rekaman video yang beredar di lini masa media sosial menunjukkan Javier Milei menyerukan pembangunan kembali. Ya, dia pakai kata kuil kan nih. Kuil ketiga Yahudi selama kunjungannya ke Yerusalem. Kuil katanya. Bait Allah sebenarnya, bukan kuil ya. Mereka juga pasti nggak setuju kalau ini dibilang kuil. Bait Allah atau sinagog, tapi lebih tepat Bait Allah Salomo ini dulu ya. Iya. Jadi di bawahnya itu saudara itu masih ada bekas-bekas bangunan Bait Allah Salomo ya. Proses pembangunan kuil lah, dia bilang kuil nih, inilah Indonesia ini kan. Kuil ketiga. Ya. Nah, sebentar ya. Ya. Wah. Ini ya. Ya, proses pembangunan kuil ketiga Yahudi dilaporkan akan berimplikasi pada penghancuran Masjid Al-Aqsa. Memang harus dihancurkan Masjid Al-Aqsa ini kalau mau dibangun Bait Allah, karena Bait Allah itu dulu itu tempatnya. Jadi di bawah itu masih ada bekas-bekas Bait Allah itu ya. Ya, ini baru loh, baru kemarin loh ini pernyataan ini. Pernyataan Javier Milei ini menjadi viral di media sosial dan dilaporkan oleh sejumlah media Israel dan global, termasuk Jordan News yang membuat laporan dengan judul Argentina Presiden All for apa nih jadi ya. Saudara, coba kita saudara suka nggak dengar videonya? Kalau ini saya agak berani nih, boleh bro? Masalah nggak? Nah, coba kita ya saksikan video ini ya. Presiden Argentina Javier Milei menyerukan penghancuran tempat ibadah tersuci ketiga dalam Islam, yakni Masjid Al-Aqsa. Sebuah informasi yang beredar di lini masa media sosial menunjukkan Javier Milei menyerukan pembangunan kembali kuil ketiga Yahudi selama kunjungannya ke Yerusalem. Proses pembangunan kuil ketiga Yahudi ini dilaporkan akan berimplikasi pada penghancuran Masjid Al-Aqsa. Pernyataan Javier Milei ini menjadi viral di media sosial dan dilaporkan oleh sejumlah media Israel dan global. Sebelumnya juga diberitakan bahwa kepolisian Israel sempat menutup akses Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem pada Oktober 2023 lalu. Kita harus tanggapi ya supaya ini ya. Nanti jangan mundur lagi, tetap di situ ya beritanya ya. Jadi saudara, ini Masjid Al-Aqsa ini ya mau diruntuhkan karena mau dibangun Bait Allahnya Salomo. Alkitab mengatakan kalau Bait Allah ini dibangun, itulah tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali atau alias kiamat. Ya, saya tidak tahu apa nanti jadi dibangun atau tidak, tapi ini kan sudah ada pidatonya dari Presiden Argentina dan juga disetujui oleh si Benyamin Netanyahu. Ya, kita tinggal lihat aja nanti beberapa waktu ke depan apa jadi dibongkar, dihancurkan, apa jadi dibangun Bait Allah. Kalau jadi dibangun Bait Allah pasti ya itu kedatangan Tuhan sudah diambang pintu ya. Ya, saya tidak tahu entah seminggu, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, saya nggak tahu ya. Jadi saudaraku, ini kan juga di sisi lain ini bisa
memancing kemarahan saudara-saudari kita Muslim. Kenapa? Karena ini kan sudah lama ini masjid ini ya. Sudah lama masjid ini, tapi wilayah ini dikuasai oleh Israel. Nah, ceritanya konon ya, dulu ini katanya tahun 19 berapa ya, 56 atau 69, udah lama lah ya. Nah, itu yang perang 6 hari ya, ini masuk Yordania sebagian ini. Tapi perang 6 hari Israel menang, jadi dikuasai ya, termasuk di dalamnya Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh Israel. Tetapi yang memelihara Masjidil Aqsa ini adalah salah satu ulama dari Yordania ya, yang memelihara sehari-harinya. Nah, Presiden Argentina ya udah berkoordinasi dengan Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan ini. Supaya Bait Allah bisa dibangun ya. Ya, pembangunan Bait Allah yang ketiga kan. Nah, saudara tadi ya kita sedikit tersinggung, tapi sudahlah ya. Dia bilang bangun kuil. Ini bukan kuil ya, Bait Allah, beda dengan kuil ya. Kuil lebih cenderung kepada mereka-mereka yang berkeyakinan Hindu Buddha ya. Hindu Buddha juga nggak kuil lah, Buddha kelenteng. Hindu ya. Jadi Bait Allah, nah itu orang Yahudi punya. Ya, kita juga selalu menggunakan Bait Allah, malah tubuh kita ini Bait Allah, sering kita bilang gitu ya. Nah, saudara, jika ini memang terjadi, saya nggak tahu ya, gimana ya. Nah, apalagi kalau Anies menang sempat, wah saya nggak tahu lah. Anies harus ya bela Palestina kan, ya pasti Palestina marah ini ya. Karena saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini saudara, Bait Allah ini tempat sholat orang-orang Palestina. Ya, sering orang-orang Palestina sholat di sini. Ya, termasuk juga orang-orang Yahudi yang beragama Islam sholat di situ. Nah, sekarang ini sudah dijaga polisi, tidak boleh lagi orang-orang Islam baik dari Palestina maupun dari Israel. Israel kan banyak orang Islamnya juga, kurang lebih 15%, malah Kristen malah hanya 2% ya. Selainnya itu Yahudi ya. Nah, itu ya tidak boleh lagi mereka sholat di situ. Nah, jadi justru ini sekarang sudah dijadikan tempat sembayangnya orang Yahudi. Sekarang ini. Jadi orang Yahudi yang sembayang di sini kan, ini kan saudara kan rawan ini. Ya, tapi kita mau bilang apa ya? Itu udah wilayah mereka. Kita mau bilang apa? Jadi saudara bayangkan, ini masjid, tempat sholatnya saudara-saudara kita Muslim, baik dari Palestina maupun yang dari Israel, sering sholat kemari. Ya, kalau Anda ke Israel, Anda boleh juga berkunjung ke situ ya. Berkunjung, tapi bukan Anda di situ melaksanakan ibadah, boleh. Jadi dulu ada perjanjian ya. Ini walaupun dalam kekuasaan Israel, tapi itu tetap dijadikan tempat ibadahnya saudara-saudari kita Muslim. Ya, tapi ya sekarang ya perjanjian itu ya tinggal perjanjian, kalau namanya sudah perang bagaimana kan? Nah, jadi ini mau dirubuhkan ya, karena ini posisinya kan di Yerusalem ini ya. Nah, jadi saudara, karena Presiden Argentina mau memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan beberapa negara lain juga mau memindahkan ke Yerusalem. Dulu sebenarnya di Yerusalem pindah ke Tel Aviv. Ya, mungkin karena Tel Aviv itu terlalu dekat ke ke arah Gaza sana ya, terlalu dekat ya. Jadi mereka lebih baik ke Yerusalem begitu. Nah, ini disambut baik oleh Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu ini kan keturunan Yehuda dan
ini keturunan Yehuda dari keluarga Lewi, saudara, dari keluarga imam-imam. Nah, jadi dia tahu benar ya bahwa bait Allah ini harus dibangun. Nah, tapi kemungkinan besar dia tidak tahu bahwa kalau bait Allah ini dibangun, ini tanda-tanda kedatangan Yesus sudah dekat. Dia mungkin yang itu tidak tahu. Itu iman percaya kita yang Kristen ya gitu ya. Ya, saudara, apa jadinya nanti kalau bait Allah ini dibangun? Itu kita nggak tahu lah. Inilah perang dunia ketiga ya. Ini kan bisa memancing oki negara-negara Islam ya. Terus Indonesia salah satu itu masuk negara oki ya. Bahkan Indonesia ini Islam terbesar. Bukan negara Islam tapi jumlah Islam terbesar di seluruh dunia. Nah, jadi kalau orang naik haji ya, itu selain dia di Mekah, mereka selalu kemari sholat. Ya, jadi dapat bonus mereka ke sini. Sholat ya. Atau ada 3 di sini masjid, kan nggak jauh-jauh, Masjid Nabawi, ya satu lagi Masjid Haram ya. Ini Masjid Al-Aqsa. Tapi yang paling sangat dikenal Masjid Al-Aqsa, kenapa? Karena Masjid Al-Aqsa ini, ya ini bekasnya Bait Allah Salomo gitu loh. Nah, kalau Masjid Nabawi kan itu bukan ya. Terus Masjid Haram bukan. Nah, ini masjid yang dulu di sini adalah Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Pertama kali Salomo bangun Bait Allah di pas posisinya di situ. Jadi kalau itu dibongkar, sisa-sisa bangunan Bait Allah Salomo pasti ada di bawah. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau itu terjadi, saudara, apa ya? Nah, kita lanjutkan dulu beritanya ini. Baru artikelnya kita baca juga nanti untuk mencocok sinkronkan ya. Ya, lanjutin aja ya. Yang dilakukan di tengah perang antara Israel dan kelompok Hamas di jalur Gaza Palestina ini menuai kecaman dari berbagai pihak, terutama umat muslim di Indonesia. Organisasi Islam yang ditunjuk Ordania untuk mengelola kompleks suci tersebut memberikan peringatan. Wakaf Islam mengatakan bahwa kepolisian Israel secara tiba-tiba menutup semua gerbang menuju kompleks suci Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Mereka juga melarang umat muslim masuk, namun mengizinkan umat Yahudi untuk berdoa di sana. Otoritas Israel membatasi akses masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa sejak Selasa 24 Oktober 2023 lalu. Menurut laporan, Israel awalnya mengizinkan warga lanjut usia atau lansia untuk masuk ke kompleks suci tersebut, sebelum akhirnya melarang semua jemaah muslim untuk masuk. Langkah yang dilakukan oleh kepolisian Israel itu pun dianggap melanggar aturan status quo. Berdasarkan status quo yang mengatur kompleks. Ya, saudara, ini kan dikecam nih. Israel dikecam ya oleh saudara-saudara kita muslim, dan juga dikecam oleh Jordania karena ini memang selama ini dirawat oleh Yordania masjid ini, walaupun dalam pengawasan kekuasaan Israel, tetapi untuk masjid ini dikelola oleh tadi ulama Yordania tadi ya. Terus Hamas mengecam juga ya tindakan Israel ini, dan tadi dikatakan saudara-saudara kita muslim di Indonesia juga mengecam, cuma sampai sekarang kita belum dengar ya, mungkin karena pemilu ini ya. Iya. Jadi saudara, saya mulai berpikir ya, apa yang akan terjadi kalau ini jadi dirubuhkan? Apakah ini yang namanya perang dunia ketiga? Ya. Karena saudara, Israel ini nggak main-main, saudara. Nggak ada takutnya. Bayangkan Israel ini, negara kecil begini diserang oleh berapa negara? Ya, Jordan nyerang dia. Terus Hezbollah, satu lagi itu Iran, ya, Houthi. Ya, banyak lah. Ya, negara-negara yang memiliki militer ataupun sayap militer
Ya, saya politik saya militer ya, militer saya politik apa ya? Saya politik militer ya. Nah, itu menyerang mereka. Tapi mereka nggak pernah berhenti loh. Nggak tahu ya. Sebagian jadi bisa Israel ini serentak loh. Serang Rafah, serang Jordan, serang Hamas yang ada di jalur Gaza Utara. Nggak tahu saya gimana mereka caranya ini dan berapa jumlah mereka gitu loh. Itu dalam satu hari itu berita bisa sekaligus serangan itu. Ya, saya nggak tahu ya jumlah militer mereka berapa. Padahal jumlah penduduknya hanya kurang lebih 10 juta. Nah, ya itu saya nggak ngerti lah gimana ya. Apakah penduduknya ini semua jadi militer atau bagaimana ya? Iya, saudara, ini kita harus waspada. Ya, ini berita baru ini. Saya yakin belum ada yang beritakan ini. Kalau Kristober belum ada. Ini baru, saudara. Berita ini baru kemarin ya. Baru kemarin, saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih. Jadi, gimana saya mau cerita ya? Ini kalau sempat terjadi, ya kita nggak tahu apakah Indonesia juga jadi marah ke Israel, apakah sekedar mengutukin, ya, apakah ikut berperang, kita juga nggak ngerti lah, ya. Ya makanya saudaraku yang sekasih, coba kita selesaikan ya beritanya tadi ya supaya genap ya. Coba. Saya harus begini saudara, kalau enggak nanti di ban ya. Suci tersebut, warga non-muslim bisa berkunjung ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Namun, hanya warga muslim yang boleh beribadah di masjid tersebut. Rabbi Akiba answered, Hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar y será reconstruido. De alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. Ini saudara, ya saya tahu nggak ada artinya, tetapi inilah pidatonya Presiden Argentina. Ini pidato dia. Ya kan, ini Presiden Argentina kan? Inilah pidatonya, coba. Nggak apa-apa, kita nggak tahu, tapi ada bukti pidatonya. Now that I see with my own eyes the first prophecy come true, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. I laugh in joy and full of hope, as the second prophecy will surely come true. Es la primera vez que visito Israel y por ende este museo. This is the first time I've visited Israel and therefore this museum. Oke, jadi intinya saudara, pidatonya tadi Presiden Argentina tadi sudah diterjemahkan oleh tadi dari pihak Tribun ya ke bahasa Indonesia, dan kita juga punya artikelnya ya. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kira-kira kalau ini dirobohkan, apa yang terjadi? Saya aja Anda berpikir ya, apa yang terjadi kira-kira? Coba kita mulai mengimajinasikan ya. Kita nggak hanya mengimajinasikan hal-hal yang baik, yang mulia, berkat-berkat, pertolongan Yesus. Ya itu luar biasa dahsyat ya. Tapi coba kita mengimajinasikan sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi kalau ini dirubuhkan. Apa yang terjadi? Nah, saudara, itu sebabnya kita harus waspada, berjaga-jaga. Kata di situ dikatakan ya, di Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoalah. Ya. Ya karena memang roh ini penurut daging lemah. Artinya begini, dalam situasi kondisi seperti ini tetap kita berdoa, berjaga-jaga. Tapi di 1 Petrus 4 ayat 7, hendaklah kamu tenang supaya kamu bisa berdoa. Artinya dalam situasi begini kita tetap tenang, tapi bukan berarti kita tenang itu jadi kayak orang bodoh, nggak berpikir, bukan. Kita tenang ya untuk menjaga hati kita tetap damai. Ya, tapi kalau nanti pun terjadi ini dirobohkan, kita harus siap konsekuensinya semuanya. Ya, harus siap karena ini pasti bukan hanya Israel dan Hamas saja, bukan Palestina Israel saja, bukan Jordania dengan Israel saja.
ini global, saudara. Dan Argentina tentu dengan negara-negara Barat dan Eropa itu sudah siap memang. Sudah siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinannya. Ya, tapi kita kan pasti akan dapat dampaknya, impactnya ya. Ya mau kita mah, ya janganlah buru-buru ya. Janganlah buru-buru ya kedatangan Tuhan ini ya. Agak diperlambat dikit kayak kan gitu kan. Tapi ya kita mau bilang apa? Nggak bisa. Kalau Tuhan berkehendak mau bilang apa? Dan kadang juga mereka ini tidak tahu. Tidak tahu bahwa ini tanda-tanda yang keberapa gitu. Ya, kalau di Matius 24 itu jelas ada peperangan di mana-mana, kelaparan, gempa bumi, bencana alam, terus kasih manusia makin dingin ya, dan seterusnya. Tapi ada juga ya di Alkitab pohon ara itu akan bertumbuh berbuah ya, dan mereka akan kembali ya. Itu bicara orang Israel akan kembali ke negaranya, itu sudah mulai digenapi. Dan ini salah satunya lagi, bait Allah akan dibangun. Ya, kalau bait Allah akan dibangun ya, wah ini parah saudara. Karena sebelum saya dapat berita ini, saya sudah dapat berita lembu merah itu sudah disiapkan oleh Israel. Karena untuk membangun ini nanti harus ada lembu merah syaratnya. Ya, lembu merah. Jadi betul-betul merah. Ya saya nggak tahu lah ya itu. Ya saya yakin lah itu nggak mungkin lah dicet-cet begitu ya. Ya. Jadi coba saudara cari lembu merah. Saya yakin saudara nggak akan dapatkan. Ya. Jadi itu memang sudah disiapkan oleh orang Israel ini, ya. Nah, makanya ini kalau mau dirubuhkan sudah lengkap persyaratannya, lembu merah sudah ada, iya kan? Persyaratannya sudah ada. Nah, terus ya tinggal dirubuhkan aja, persyaratannya sudah ada, baru dibangun bait Allah. Saya tidak tahu berapa lama ini membangun bait Allah ini. Ya, namanya orang Yahudi kan segalanya semuanya bisa cepat mereka buat ya. Ya, namanya aja Yahudi. Siapa sih yang nggak kenal Yahudi kan? Siapa yang nggak kenal Israel kan? Nah, jadi kalau udah bait Allah terbangun, wah itu siap-siaplah kita. Nah, makanya makin sungguh-sungguhlah kita dengan Tuhan ini, iya kan? Supaya semua kita terangkat, jangan ada yang tertinggal ya. Saya berharap semua kita terangkat, rapture. Jadi sebelum antikristus datang nanti, yang akan menghakimi, yang akan menganiaya orang Kristen, ya kita sudah terangkat. Ya kita sudah terangkat. Jadi nanti orang-orang Kristen yang nggak terangkat itu dapat aniaya dari antikristus. Dikasih tanda 66 di jidatnya nih. Ya, kalau yang tetap bertahan nggak mau, itu akan dianiaya. Ya, dia nggak bisa berbelanja, nggak bisa juga dia jual beli lah, dia nggak bisa. Jadi harus ada tanda-tanda itu, chip itu ya. Nah, saya tidak tahu bahwa chip-chip sekarang yang digunakan di Amerika apakah itu 66 atau apa, saya tidak tahu. Tetapi itu beredar berita-berita dan ditafsirkan oleh para pendeta itu chip 66 katanya. Karena di negara Amerika ya, dan negara-negara yang sudah super adik kuasa lah, Amerika lah dulu yang kita tahu ya, itu sudah ada ATM itu di tangan aja gini ya, ngambil uang gini keluar ya, terus mau apa aja pakai ini doang gitu ya. Mau bayar uang semua pakai ini, mau belanja apa pakai ini, Jadi udah di sini semua. Ya. Nah, sudah di tangan. Kan di tangan itu nanti 666 sama di jidat. Di jidat ini 666. Nah, jadi yang nggak punya tanda itu nggak bisa berbelanja nanti. Nggak bisa jual beli. Jadi percuma walaupun saudara punya duit, ya saudara nggak bisa beli apa-apa kalau saudara nggak punya tanda itu. Tapi kalau Anda dikasih tanda itu, ya seperti yang dikatakan di Wahyu,
Anda sudah menjadi anggotanya si antikristus. Kalau Anda menjadi anggota antikristus, sudah pasti Anda nggak selamat, nggak masuk surga kan? Ya kan begitu. Ya, saya ini tidak mau secara sistematis, karena kalau saya sistematis nanti malah saudara keluar nanti. Saya jelaskan secara sistematis. Jadi saya jelaskan garis-garis besarnya aja. Ya, jadi saudara, kalau memang ya ini sudah waktunya Tuhan, kita nggak bisa halangi, kita nggak bisa hambat ya. Walaupun Hamas marah-marah ini, kita baca ya. Saya lanjutkan pembacaan tadi ya. Ya, nah, saya akan bacakannya. Nah, ini, sebentar. Ya, dia beralasan bangsa Israel berhak membela diri. Oh, ini kenapa ini terus muncul ya? Ya, ini saya ketik ini malah yang keluar lain nih, sengaja kayaknya. Ini nggak bisa dibuang. Kok tadi keluar yang lain? Ya, saudara di sini ya. Dia juga menyatakan dukungannya kepada Israel. Ini maksudnya Presiden Argentina untuk memerangi Hamas. Dia beralasan bangsa Israel berhak membela diri dari serangan Hamas, organisasi yang secara terbuka dia labeli dengan diksi teroris. Saya di sini untuk menyampaikan dukungan saya kepada Israel terhadap teroris Hamas. Dukungan saya kepada rakyat Israel yang mempunyai hak untuk membela diri, kata Javier Milei ya. Ya, jelas rencana saya adalah memindahkan kedutaan ke Yerusalem Barat, kata dia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan menyambut baik rencana Javier Milei tersebut dan menyebut Milei sebagai teman baik. Kan disambut baik kan? Iya, disambut baik. Ya, oke ya. Kita lanjutkan ya. Apa tanggapan Hamas di sini ya? Saya akan bacakan ya di bagian keduanya. Ya, kami menyambut baik kenyataan bahwa Presiden telah menepati janjinya untuk memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem. Demikian bunyi pernyataan yang dirilis kantor Perdana Menteri Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Bin Gvir di platform X dalam cuitannya ia mengungkap kegembiraan atas rencana Presiden Argentina Javier Milei yang akan memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Dengan usulan tersebut, maka Argentina akan menjadi salah satu dari segelintir negara yang mempunyai misi diplomatik utamanya di Yerusalem, menyusul langkah sejumlah negara lainnya yang telah lebih dulu melakukan memindahkan kedutaan, diantaranya ada Amerika Serikat, Kosovo, Guatemala, Honduras, dan Papua Nugini. Papua Nugini ternyata ada hubungan dengan Israel ya. Ini gawat juga itu Papua. Papua pantas Papua katanya mau didukung Israel ya. Papua Nugini, Papua itu sebenarnya dulu satu ya. Nah, terbagi dua. Satu untuk ikut Indonesia, satu berdiri sendiri. Nah, Papua Nugini dia punya hubungan diplomatik dengan Israel, ternyata ada kedutaannya di sana. Pantas itu Papua itu bela-bela Israel terus, dan mereka di sana tidak dilarang mengibarkan bendera Israel, sebanyak-banyaknya tidak dilarang di Papua. Kalau di sini kan kita dilarang, tapi bendera Palestina tidak dilarang dikibarkan di sini kan gitu kan. Nah, kalau di sana nggak ada yang berani melarang ya. Ya, karena ada satu organisasi di Papua itu yang selalu berhubungan langsung dengan Perdana Menteri Netanyahu untuk kemerdekaan Papua. Itu pengakuan orang Papua yang di YouTube, kalian bisa cari ya. Makanya ya kita juga tidak mengendaki Papua itu lepas dari kita kan. Kita tidak mengendaki itu, tapi kita nggak bisa saudara. Buktinya Timor Leste dulu kita juga nggak mengendaki lepas. Dulu Timur itu. Ya, bagi saudara yang usianya 30 tahun ke bawah mungkin nggak paham. Ya, yang 50 tahun lah yang paham ini kan. Ya.
Sementara itu usul Presiden Argentina menyampaikan usulannya, para pemimpin Hamas dengan tegas mengatakan mereka mengecam keras upaya Presiden Argentina Javier Milei yang akan memindahkan kedutaan besar ke negaranya, tanah Yerusalem Timur milik warga Yordania yang direbut Israel. Jadi saudara, jadi ini Masjidil Al-Aqsa ini ya, dulu tahun berapa tadi ya? Ya lama lah, sudah lama. Itu perang 6 hari pernah. Ya kurang lebih tahun 50-an ke atas lah. Ya tahun 50-an ke atas ya. Tahun 67 kalau nggak salah. Ya 1967. Itu saudara, itu perang 6 hari merebut wilayah ini. Israel menang. Israel menang. Ya jadi Masjidil Al-Aqsa jadi dikuasai oleh Israel. Dan itu wilayah di situ itu bagian Yerusalem Barat itu sekarang dalam kekuasaan Israel, kan begitu. Makanya Hamas marah, ya Hamas marah karena itu mau dijadikan kedutaan-kedutaan ya. Para pemimpin Hamas bahkan menyebut tindakan yang dilakukan Argentina sebagai pelanggaran hukum internasional karena telah mengabaikan hak rakyat Palestina dan Yordan atas tanah mereka yang dikuasai Israel. Nah, betul kan? Sebagai informasi, Israel merebut Yerusalem Timur dan Yordania selama perang 6. Oh ini, selama perang 6 hari pada bulan Juni 1967. Betul yang saya bilang tadi, 1967. Jadi 1967 itu ya, bagian timur itu tadi itu milik Yordania. Sebelum 1967 perang 6 hari Israel menang, dikuasai oleh Israel. Israel mengklaim itu milik dia juga gitu. Tapi pada waktu itu masih punya Yordania, tetapi diklaim Israel milik dia. Jadi perang lah 6 hari Israel menang, dikuasailah wilayah itu tadi kan. Nah, salah satunya kan di sini disebut ya, di daerah dikuasai Israel tadi ya, Yordania atas tanah mereka yang dikuasai Israel. Ya. Sebagai informasi, Israel merebut Yerusalem Timur. Yerusalem Timur itu daerah Yordania selama perang 6 hari pada bulan Juni 1967 dan kemudian mencaploknya dan menganggap seluruh kota sebagai ibu kota yang tidak dapat dibagi. Jadi nggak mau dibagi sama Israel ke Yordania, nggak mau. Yordania minta dong dikit, enggak, kau kasih lu, punya gua nih, gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Nah, makanya Israel mengecam, Hamas mengecam. Tapi apalah arti kecaman, apalah arti kutukan? Kan banyak orang ngecam, ngutuk. Saya mau dikecam berapa kali nggak ada ngaruh. Mau dikutuk berapa kali nggak ada ngaruh. Tetap saja saya sehat, tetap saja saya makan, tetap saja saya minum, tetap saya ada rezeki. Iya kan? Iya nggak ada ngaruh kan? Nah, saudara lihat aja ntar selesai pemilu ini. Lihatlah ini. Apa reaksi orang Indonesia ini kalau tahu kabar ini ya. Apalagi kalau memang betul-betul dieksekusi. Itu dirobohkan. Apa itu? Masjidil Al-Aqsa itu ya. Kalau Masjidil Al-Aqsa dirobohkan, ya kemungkinan ya, yang ada di wilayah-wilayah sana seperti masjid-masjid yang lain bisa juga dirobohkan kali sama Israel ini, kan begitu. Ya, kan ini uji coba. Ya. Saya tidak begitu tahu ya, itu kan ada Nabawi. Nabawi itu apa masih masuk Israel atau tanah Yordania yang direbut? Satu lagi Masjid Haram. Ya, tapi yang sering kalau orang pergi ke naik haji, itu pasti mereka ke sana. Kalau nggak sholat di Nabawi, habis dari Nabawi ke Masjid Aqsa, ke Masjid Haram, itu pahalanya banyak lah gitu, dapat pahala kalau sholat di sana gitu loh. Nah, terus itu mau dirubuhkan.
Masjidil Al-Aqsa. Untuk apa? Untuk dibangun bait Allah. Jadi bait Allah yang ketiga nanti. Bait Allah yang pertama kan dibangun Salomo. Kan dihancurkan oleh Babelonia. Dibangun lagi oleh Kores. Ya kan? Dihancurkan oleh Romawi kan? Udah dibangun masjid oleh itu Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab itu panglimanya si Muhammad tuh ya, nabi mereka ya. Ya. Itu zaman Khalifah Utsmani kalau nggak salah ya. Ya. Terus sudah begitu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dibangunlah masjid nih. Nah, sekarang ini masjid ini mau dirobohkan, mau dibangun bait Allah. Waduh. Kita berdoa aja banyak-banyak ya. Di satu sisi memang kita senang, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu dekat. Dan kita makin yakin bahwa firman Tuhan digenapi. Jelas Alkitab mengatakan, nanti bait Allah itu akan dibangun lagi. Yesus berkata, nanti ini yang roboh ini akan dibangun lagi. Gitu loh. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Padahal ya, waktu nubuatan itu terjadi, itu belum ada Masjidil Aqsa. Tapi itu sudah roboh. Dibuat Romawi ya. Tapi nubuatnya ada, nanti akan dibangun lagi bait Allah. Namun yang dibangun bukan bait Allah. Karena Israel waktu itu kan belum bisa menguasai. Justru yang menguasai adalah Khalifah Utsmani. Ya, dibangun oleh Umar bin Khattab. Itu apa tadi? Apa namanya itu? Ya, Masjidil Aqsa. Padahal waktu itu nubuatannya kan akan dibangun lagi bait Allah yang dihancurkan Romawi tadi. Coba kalau kita ya hidup di zaman itu, terus kita tahu teman, katanya mau dibangun bait Allah, buktinya dibangun masjid. Mana nih janji Tuhan? Mana nubuatannya? Nggak bener ini, nubuatannya nggak bener kan begitu? Pasti dong, ya kan? Nubuatannya nggak bener ini. Mana nubuatannya? Begitu kan? Tapi buktinya sekarang. Berapa lama loh itu? Ya. Pemerintahan Utsmani tahun berapa ya? Tahun 600 lebih. Kira kurang lebih 700-an atau 700-an lah. 700-an ke bawah kan begitu. Berapa tahun tuh sampai sekarang? Masjid itu ada di situ. Ya kan? Nah, 700-an itu dibangun ya, kurang lebih begitu ya. Karena kan setelah Yesus kan ke Muhammad kan itu sekitar 600-an sekian. Kan umur Muhammad ya itu cuma hanya 63 tahun kan meninggal. Baru dipimpin oleh khalifah-khalifah kan. Dipimpin oleh khalifah-khalifah. Terus ini justru saya lebih cerdas, saudara. Saya tidak baca buku nih. Saya tidak tahu dari buku. Maksudnya tidak saya baca. Ini makanya perkiraan kan kita bisa hitung. Ya, tahun 600-an. Betul nggak? Tahun 600, umur Muhammad 63 tahun. Nabi Muhammad nih. Berarti 663. Terus mulai dari situlah kepemimpinan khalifah-khalifah. Salah satunya Khalifah Utsmani. Di zaman itulah ya Umar bin Khattab membangun ini. Mana kira-kira tahun 700-an. Kira-kira. Ya namanya kira-kira ya bisa 702 kan gitu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Berapa tahun sampai sekarang? 300 tahun ya? Iya. 300 tahun ya. Jadi Israel merdeka itu sudah ada masjid itu. Udah ada masjid itu. Tapi masjid itu jadi dikuasai Israel gitu loh. Ya, karena mereka menang perang kan. Menang perang melawan Palestina kan. Itu dulu orang Kanaan di situ. Orang Kanaan yang tinggi tegap itu yang katanya suka makan apa ya?
makan daging manusia. Nah, itulah yang 10 pengintai disuruh ya oleh Musa, yang semuanya angkat tangan, yang 10 maaf ya 10 apa 12 ya. 12 pengintai, sorry ya. Ya kalau salah masalah begini nggak apa-apa, komentar aja ya. 12 pengintai, 10 semua angkat tangan, nggak mampu. Tapi yang 2 bilang, Kaleb sama Joshua, tidak. Memang betul di sana banyak orang gagah perkasa raksasa. Nah, tetapi Tuhan kita lebih besar. Nah, makanya Goliat itu tentara Filistin. Jadi orang Filistin pada zaman itu ya, termasuk Goliat salah satunya, itu tinggi-tinggi besar. Goliat itu diperkirakan panjangnya itu 3 meter lebih. Nah, sedangkan Daud tuh jauh, mungkin 2 meter ke bawah. Ya, kalau 2 meter tuh ke bawah itu zaman itu biasa. Nggak kayak zaman sekarang 2 meter tinggi banget kan gitu. Enggak, zaman itu ya 2 meter ke bawah lah, mungkin 1,80 m gitu Daud ini. Sedangkan si Goliat ini 3 meteran. Ya. Ini kan perkiraan-perkiraan. Jadi saudara, Goliat bilang, "Hei, memang kau gagah perkasa, kau jago perang, aku hanya penggembala domba. Tapi ingat, aku datang bukan karena diriku, aku datang atas nama Tuhan." Di ketapelnya, teng, tek, kena jidatnya, jatuh. Si Goliat, betul nggak? Orang Filistin ini kan kalah sama si Daud, padahal Daud kecil. Saudara, ternyata makin besar lawan kita, makin gampang kita jatuhkan. Jadi Daud nggak perlu lagi, dia pejam mata aja pasti kena. Coba kalau si Goliat kecil, susah ngeker-ngekernya. Nah, makanya semakin besar masalah saudara, seharusnya semakin mudah Anda menang, karena Anda tahu di mana masalah itu. Tapi kalau masalah saudara kecil, saudara nggak tahu, ternyata menggerogoti diri saudara, lama-lama Anda jatuh nggak bisa bangkit. Tapi kalau saudara tahu masalah saudara besar, hei! Kan begitu kira-kira ya. Harus ada arti rohaninya dong ya. Jangan kita hanya cerita begini saja. Jadi begitu juga. Semakin besar lawan Daud, Daud bilang semakin gampang kena. Pakai ketapel ya. Jadi saudara, Anda nggak tahu ketapel ya. Jadi ketapel bukan panah. Bukan. Kalau di kita namanya ambalang. Ambalang. Jadi ambalang itu dia bentuknya bukan begini, tapi dia begini, gini ya, begini ya. Di sini ada tempat batu. Jadi dia dipegang begini, batunya di sini. Ketika kita goyang gini, nanti yang satu yang kita lepaskan, jangan dua-dua hilang lah. Kalau di kampung saya begitu. Ayah saya dulu jago kali, bisa kena monyet. Monyet di atas bisa kena. Ayah saya. Kena monyet, jatuh. Monyet aja bisa kena, yang kecil itu sama ayah saya loh. Apalagi Goliat kan gede badannya. Makin gede, makin gampang, kata Daud kan. Jadi saudara jangan takut, makin besar masalahmu, kau makin tahu, oh ini persoalannya, bisa selesai. Tapi kalau dia kecil, di sini kita nggak tahu. Ternyata ada di sini masalah itu. Lama-lama dia membunuh kita karena kita nggak ngerti. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, jadi pesan apa hari ini buat kita semua lewat peristiwa ini? Pesannya adalah kita bersiap-siap dan berjaga-jaga. Kalau nanti ini betul-betul jadi dibongkar, pastikan saudara sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan yakini ya, kalau antikristus itu datang, kita rapture, kita nggak sempat mengalami aniaya. Makanya Alkitab bilang ada 2 orang di ladang, satu terangkat, satu tinggal. Ada di kamar, yang satu lihat, kok tinggal celana pakaiannya, orangnya mana? Orangnya nggak ada, udah diangkat. Ya, bahkan kalau kita lihat filmnya, ya itu nanti di jalan-jalan itu mobil pada tabrakan, karena banyak orang yang terangkat. Yang nyetir mobil tuh terangkat, mobilnya tabrakan, orang nggak ada yang nyetir lagi. Ya, kalau memang ini jadi dibongkar, pasti ini akan jadi
perang. Perang kalau sudah perang 10 tanduk itu perang Armageddon. Nanti disitulah saudara kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat. Karena itu kita tetap berdoa ya buat Israel yang sekarang juga memang mereka lagi bertempur terus ya mereka bertempur tapi ya kayak nggak bertempur gitu. Bertempur tapi negaranya jalan terus. Bahkan ribuan pekerja dari dari India mendaftar untuk jadi pekerja di Israel. Bayangkan, pekerja. Nanti ada searching aja di Google. Ribuan mereka mau melamar kerja di Israel. Sedangkan kita aja yang negara aman begini aja nggak ada lapangan kerja. Itu makanya karena nggak ada lapangan kerja lah begini. Coba lihat. Sahabat Gereja YouTube Skim tadi pesan yang telah disampaikan, apa pendapat saudara bisa tulis di kolom deskripsi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel Gereja YouTube. Dukung terus channel Gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita tutup video ini dengan firman Tuhan di Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Allah menghapus segala air mata. Ada air mata karena kesedihan, ada air mata kebahagiaan, dan air mata karena gangguan pada indera penglihatan manusia itu. Air mata kehidupan, walau tidak terlihat, adalah kesusahan-kesusahan demi memperjuangkan hidup dan kesukaran-kesukaran karena dosa. Dosa menyebabkan kesukaran dan sebaliknya kesukaran bisa menimbulkan dosa. Jika banyak kesukaran itu bisa berarti ada banyak dosa di dalam hidup ini. Hidup yang berdosa selalu menyebarkan kesulitan. Manusia dituntun ke mata air kehidupan dan di sanalah segala air mata akan dihapus. Hidup yang menangis adalah kehidupan yang kering dan merana oleh ilusi tentang damai sejahtera yang disebabkan oleh dosa. Anak domba di tengah-tengah takhta, gembala agung itu, yang menggembalakan manusia ke mata air kehidupan. Selama di dalam dunia ini, penyertaan Tuhanlah yang menghapus segala mata air dalam kehidupan ini, sampai akhirnya semua orang menyaksikan dengan matanya sendiri anak domba yang duduk di takhta itu. Yesaya 49 ayat 13. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas.